Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 unit rumah semi permanen di Kecamatan Sako, Kota Palembang ludes terbakar. Kasus dugaan malapraktik seorang bidan di Kota Prabu Mulih tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Komputer terganggu pemadaman listrik, ujian akhir semester di sekolah kembali gunakan kertas. Pemadaman listrik berimbas terhadap pelaksanaan ujian akhir semester di sejumlah sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pasalnya, komputer dan jaringan internet yang akan digunakan untuk ujian tidak dapat beroperasi. Pihak sekolah terpaksa mengganti ujian berbasis komputer dengan menggunakan kertas. Hari ketiga ujian akhir semester tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Ogan Komering Ulu diwarnai padamnya listrik sejak pagi hari. Pelaksanaan ujian yang sempat terganggu, salah satunya terjadi di SMK Bina Marta Baturaja Ogan Komering Ulu. Pemadaman listrik berimbas tidak bisa beroperasinya komputer dan jaringan internet yang ada di sekolah tersebut. Para siswa terpaksa harus keluar ruangan sambil menunggu listrik kembali menyala. Agar konsentrasi siswa tidak terganggu, pihak sekolah kemudian memutuskan mengganti ujian kali ini dengan menggunakan kertas. Langkah ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan panitia ujian akhir semester di sekolah. Sebenarnya kan tadi kita pengen alihkan sebelum dari paper, kita pengennya ke handphone karena kita kan menggunakan laptop. Tapi ternyata ya itu jaringan di handphone, sinyal dan segala macam itu juga hilang, makanya langsung ke paper. Kita sudah ada jadwalnya, tidak mungkin kita untuk mengundurkan jadwal, makanya kan kasihan dengan anak-anak yang sudah persiapan dari jauh hari. Maka dari pagi tadi kita langsung briefing dengan panitia, seluruh panitia. Akhirnya anak-anak kan memang di sini kan imsak dulu, sholat duha dulu, ngaji dulu, zikir sembari anak-anak sholat, kita langsung pindah setir untuk ke paper. Pihak sekolah mengaku tidak memiliki genset, sehingga ketika listrik padam, ujian pun terganggu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi Lubuk Linggau Lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. PLN pun terus berupaya agar aliran listrik ke pelanggan bisa segera kembali normal. Pemadaman listrik akibat gangguan transmisi Lubuk Linggau Lahat berdampak pada 4,3 juta pelanggan PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Selain di 3 provinsi itu, gangguan listrik juga dialami pelanggan PLN di wilayah Lampung, Bangka Belitung, hingga Aceh. Menurut pihak PLN, saat ini aliran listrik di sejumlah provinsi telah kembali normal. Sejauh ini, 80% dari total wilayah terdampak mulai kembali pulih dan teraliri listrik. 20% sisanya atau sekitar 1 juta pelanggan masih mengalami pemadaman listrik total akibat peristiwa ini. PLN terus melakukan upaya penstabilan dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat. Dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami, PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya, supaya sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini terutama bisa pulih 100%. Meski telah kembali normal di sebagian wilayah, namun warga masih sering merasakan adanya tegangan listrik yang naik turun. Sebelumnya diberitakan, 3 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, mengalami pemadaman listrik total pada Selasa pagi hingga malam hari. Akibat peristiwa ini, aktivitas perekonomian, lalu lintas, perkantoran, dan pelayanan publik lumpuh. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban di sejumlah lokasi peternakan di Palembang. Warga pun diimbau agar membeli hewan kurban yang memiliki surat keterangan sehat dan telah memasuki usia kurban atau poel. Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel dan dokter hewan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban. Salah satunya di kawasan Sako, Kota Palembang. Mereka memeriksa ratusan ekor sapi, mulai dari kesehatan gigi, mulut, serta kuku. Petugas memastikan semua hewan baik sapi dan kambing yang berada di tempat tersebut sudah melalui tahap pengawasan dan sesuai dengan kriteria hewan kurban, seperti tidak kurus dan sesuai umur. Petugas juga menyatakan tidak ditemukan adanya penyakit mengkhawatirkan seperti penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban. Warga diimbau agar membeli hewan kurban yang telah melalui pemeriksaan dan memiliki surat keterangan sehat. Yang dicek kita lihat dicek fisik dan juga sudah masuk ke kriteria dia hewan kurban. Tadi sudah kita bisa lihat bahwa giginya semuanya sudah berubah walaupun kelihatan kecil. Umur memang diprediksi 2 tahun, tapi kadang-kadang lebih dari 2 tahun juga ada yang giginya belum potel. Tapi kalau belum berganti giginya, maka walaupun dia lebih dari 2 tahun, itu tidak bisa layak. Menurut peternak, 280 ekor sapi yang berada di kandangnya, 80% sudah terjual. Sapi dijual dengan harga mulai dari 16 hingga 50 juta rupiah. Sesuai jenisnya, yaitu sapi meliputi Bali, Madura, atau sapi lokal. Yang sudah laku sekitar 210. Untuk harganya sendiri Pak berapa Pak? Harganya relatif dari 16 juta sampai 50-an juta. Kalau yang paling banyak diminati sejauh ini yang harga berapa Pak? Harga 18 sampai 20. Kalau jenisnya Pak? Jenisnya Bali, Madura, Lemosin, sapi lokal. Pemeriksaan hewan kurban masih akan dilanjutkan di puluhan tempat lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan hingga Hari Idul Adha mendatang. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar gerakan pangan murah di Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas bagi warga. Gerakan pangan murah digelar di lapangan Dinas Perhubungan Kota Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Gerakan ini merupakan kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur dengan Dinas Ketahanan Pangan Oku Timur. Acara ini digelar untuk menjaga stabilitas pasokan barang dan harga pangan pokok, termasuk mewujudkan harga pangan yang terjangkau dan berkualitas. Untuk menghindari aksi borong, warga hanya dibatasi pembelian sebanyak 2 paket saja. Mengadakan gerakan pengendalian inflasi, yakni dengan gerakan pangan murah dan penjualan gas LPG 3 kg. Adapun kegiatan ini bermaksud untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dan diperuntukkan kepada masyarakat di seputaran Kecamatan Martapura di sekitar kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Oku Timur. Jadi dengan mengadakan kegiatan ini diharapkan tingkat inflasi di Kabupaten Oku Timur ini dapat terkendali dengan melalui gerakan pasar murah dan gerakan pangan mandiri. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.